Tema saya adalah, ini pernah saya sampaikan di sini, virus iman. Virus bicara apa? Sesuatu yang menggerogoti. Kalau saya bilang virus iman, sesuatu yang menggerogoti iman saudara. Secara pelan pasti, saudara lama-lama, iman saudara akan melemah. Kalau virus itu saudara nggak tangkis atau saudara lawan dengan vaksin. Contoh sekarang virus corona ya, saudara pada ketakutan kan? Nah, iman harusnya bertumbuh di tempat yang harusnya menimbulkan iman itu semakin kuat. Pertanyaan saya ya, iman harusnya bertumbuh di tempat yang seperti apa? Jadi kuat. Apa? Gereja. Setuju ya? Apalagi persekutuan doa. Harusnya seperti itu. Tetapi, nah ini yang saya mau bahas. Terkadang iman kita harusnya bertumbuh di satu tempat seperti di gereja. Justru di gereja itu iman saudara jadi melempem. Jadi lemah. Saya ambil satu cerita, ini bagus juga ya. Ada seorang bapak dan istrinya dan anaknya 2 pergi beribadah. Nah, selesai ibadah, pendetanya berdoa. Waktu udah mau tutup ya, mau tutup ya doa berkat atau apa. Nah, mau selesai, jadi pendetanya berdoa. Waktu berdoa penutup itu, tiba-tiba handphone bapak itu berbunyi, lilit, mengganggu suasana ibadah. Ya, udah mau tutup nih. Akhirnya si istrinya, ya tegur dia, kamu gimana sih, handphone bukan dimatiin. Nah, si bapak itu sampai gelagapan untuk matikan handphone. Pendetanya lagi berdoa aja sampai melek melihat itu bunyi handphone dari mana? Oh, kepada bapak itu. Dan sebagian jemaat juga menatap kepada bapak ini. Bapak itu merasa bersalah. Buru-buru dia matikan. Selesai ibadah, pulang. Nah, dalam perjalanan pulang, istrinya juga ngomel. Si bapak itu merasa tertuduh karena mata jemaat itu banyak yang melihat dia sepertinya kayak menghakimi juga pendetanya, ngeririk gitu ya. Gimana sih lu, handphone gak dimatiin gitu ya. Jadi di perjalanan pulang itu si ibunya ngomel tentang tadi handphone kenapa gak dimatiin atau di silent. Sampai rumah masih aja ngocek si ibu ini. Karena bapak itu pusing. Dan menjelang malam itu, karena kesel gitu dengan kejadian siang tadi, dia pergi ke bar. Minum bir, maksudnya buat ngelupain kejadian yang tadi siang di gereja, di mana cukup membuat dia syok karena banyak mata yang melihat dia dengan menghakimi. Nah, waktu dia pesan minuman itu bir, tanpa sengaja birnya itu, gelasnya tumpah ke lantai. Apa yang terjadi? Datanglah pelayan wanita itu sambil berkata, nggak apa-apa pak, sambil memberikan kain untuk membersihkan baju yang terciprat oleh bir. Dan pelayan membersihkan serpihan beling dari kaca. Dan datanglah manajer dari bar ini dan berkata begini sambil memeluk si bapak ini, gak apa-apa, udah biasa, siapa sih gak pernah melakukan kesalahan. Dan akhirnya pengganti minuman. Enjoy aja pak. Saudara tahu, sejak itu bapak itu tidak pernah absen untuk tidak datang ke bar itu. Jadi tiap hari dia datang di bar itu. Dan mulai hari itu, dia tidak pernah mau lagi injak gereja. Saudara nangkep apa yang saya maksud? Dulu saudara belum pelayanan, iman saudara mantap. Begitu saudara terlibat pelayanan, di situ mulai terjadi gesekan-gesekan. Nangkep ini ya? Oke. Nah, apa virus iman? Virus iman. Tadi saya udah cerita, saudara harusnya nangkap. Kecewa. Pertama adalah, jadi ada 2, kecewa kepada manusia. Bapak ini kecewa kepada manusia. Di gereja itu dia merasa terhakimi. Kecewa sama manusia. Dan sejak itu dia tidak mau lagi datang ke gereja. Malah kecantol ke bar. Dihargai ya. Keluarin Matius 11 ayat 6.
Taunya virus ini itu sangat berbahaya. Mungkin saudara bilang, enggak lah. Maksudnya kecewa sedikit tapi enggak ganggu iman saya. Enggak percaya saya kalau saudara dalam keadaan kecewa, iman saudara enggak tergoncangkan. Pertama saya tadi katakan kecewa kepada manusia, kedua kecewa kepada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Entah engkau kecewa kepada manusia, pendetamu, teman pelayanan yang haleluya, haleluya, tiap hari nyanyi, meninggikan Tuhan. Atau saudara kecewa sama Tuhan, saudara udah berdoa begitu lama, saudara nggak dapat jawaban doa. Selalu akan menolak aku. Cerita yang tadi Bapak itu, ketika dia tidak mau lagi injek gereja yang tadi saya cerita, dia menolak siapa sebenarnya? Kecewanya kepada manusia, menolak Tuhan. Gue nggak mau lagi ibadah lagi. Sudah nangkep ini ya. Kecewa kepada manusia. Coba direnungkan. Sampai di sini saudara pernah nggak mengalami kekecewaan? Umumnya kalau mengalami kekecewaan kepada manusia, itu adalah manusia yang dalam arti hal-hal yang rohani. Pendeta, pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang rohani banget. Nah itu tuh, saudara kecewa sama orang-orang yang saya sebutkan tadi. Saya jamin firman Tuhan ini ya dan amin. Saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kalau saudara kecewa, saudara menolak Tuhan. Kenapa? Saya ulang ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada seperti itu? Saudara, hari ini saya menyampaikan sesuatu, jangan saudara pulang, selesai. Saudara harus nangkap sesuatu, selidiki dong. Pantesan aja ya sekarang saya udah malas berdoa. Pantesan aja ya setiap hari Minggu saya mau ke GPI Alika. Apinya udah nggak ada tuh. Nggak kayak dulu. Jumat aja udah menggebu-gebu. Kenapa? Nunggu hari Minggu. Sekarang, semangat itu nggak ada. Sudah selidiki deh. Ini sudah mulai kena virus. Virus iman. Apa? Kecewa. Kecewa kepada siapa? Manusia dan Tuhan. Nanti Tuhan kita bahas lebih panjang ya. Tanpa kita sadari, kita melayani, sebenarnya bukan melayani Tuhan. Melayani apa? Organisasi, GPI Alika. Kalau yang terlibat dalam Full Gospel Businessman, melayani Full Gospel Businessman. Kalau melayani persekutuan doa, kalau di tempat saudara ada persekutuan doa, saudara melayani persekutuan doa. Tanpa disadari, saudara melayani manusia, bukan melayani Tuhan. Bedanya tipis. Hampir saudara pun juga nggak sadar. Ya. Karena kalau saudara melayani manusia, saudara perlu penghargaan dari manusia. Misalnya saya melayani, siapalah yang melayani di gereja ini ya, GPI Alika, melayani GPI Alika. Maka ketika dia nyanyi, dia perlu puji-pujian, pengakuan daripada manusia. Tangkap ini deh, ya. Nah, kedua adalah kecewa kepada Tuhan.